Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Aditya Mulwarman dengan NPM 2117021048. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penyakit pada manusia, kasus kecacingan yang disebabkan oleh beberapa cacing parasit dari golongan Trematoda dan Cestoda. Berikut penjelasannya. Baiklah, pada video ini adalah proses pembelahan operasi hati pada manusia yang terinfeksi cacing Fasciola hepatica yang termasuk golongan dari cacing Trematoda. Kelompok cacing ini disebut juga sebagai cacing isap. Nah, salah satu spesies yang paling dikenal yaitu Fasciola hepatica. Cacing ini umumnya terdapat pada organ hati hewan ternak seperti sapi atau kambing yang dapat menular kepada manusia dan menyebabkan penyakit. Selanjutnya, ini adalah siklus daur hidup pada cacing Fasciola hepatica. Cacing hati ini dapat masuk ke dalam tubuh hewan ternak melalui bentuk metaserkaria pada rumput yang dimakan hewan ternak. Nah, selanjutnya Fasciola hepatica sebagai bentuk cacing dewasa berkembang dalam hewan ternak dan menghasilkan telur. Untuk mekanisme daur hidupnya, seperti yang pertama, telur yang dihasilkan cacing dewasa akan keluar dari tubuh hewan ternak bersama feses dan kotoran hewan ternak. Nah, jika telur berada di lingkungan yang tepat atau basah, telur akan menjadi larva dan bersilia disebut Miracidium. Larva tersebut akan berenang mencari hewan perantara sementara yaitu siput dan akan menempel pada mantel siput. Setelah berada pada tubuh, kemudian larva berkembang dan berubah menjadi sporokista. Kemudian yang masih hidup di dalam tubuh siput yang disebut sporokista itu akan berkembang secara parthenogenesis menjadi redia atau larva kedua. Redia lalu melakukan metamorfosis, berkembang secara paedogenesis menjadi larva berekor yang disebut serkaria. Nah, berikutnya serkaria akan meninggalkan tubuh siput, kemudian akan tumbuh menjadi metaserkia atau kista yang menempel pada rumput. Metaserkaria yang menempel pada rumput itu akan termakan oleh domba, sapi, atau hewan ternak lainnya, kemudian berkembang menjadi cacing dewasa Fasciola hepatica. Nah, selanjutnya cacing dewasa tersebut akan menghasilkan telur dan selanjutnya akan masuk dalam daur hidup Fasciola hepatica yang selanjutnya. Pada video selanjutnya yaitu adalah proses pengecekan pada anus seorang balita yang terinfeksi oleh cacing kremi, yaitu dari golongan Cestoda. Berikut ini adalah siklus daur hidup dari cacing kremi atau biasa dikenal dengan Enterobius vermicularis. Cara penularan cacing kremi ini dimulai adanya kontak langsung atau menyentuh benda yang terkontaminasi oleh telur cacing. Nah, kontak ini biasanya diperantarai oleh tangan kita sendiri. Jika tangan ini tidak dicuci kemudian digunakan untuk memakan, maka telur cacing dapat ikut tertelan. Telur ini dapat menuju ke usus, di mana di tempat tersebut telur menetas dan melepaskan larva cacing yang matang. Larva ini kemudian berkembang menjadi larva cacing dewasa dalam waktu 1 bulan. Di dalam usus pula akan terjadi perkawinan antara cacing jantan dan betina sehingga dapat menghasilkan telur. Cacing betina kemudian akan bermigrasi di anus untuk meletakkan telur-telurnya. Nah, hal inilah yang
menyebabkan rasa gatal di daerah anus. Nah, pada siklus pengeluaran ini akan terus berulang setiap kali proses kebersihan yang kita abaikan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.